Ikuti terus perjalanan saya ke area genangan Leuwi Keris di Legok Tangkolo, Sinar Mawar, Cigembor, Kabupaten Ciamis. Nah, dari jalan lingkar selatan, ini ke arah selatan lagi ada jalan Leuwi Gede, nanti ada plang Legok Tangkolo, kemudian masuk gang, dan setelah gang masuk lagi ke jalan setapak. Jadi dari gang Gapura tadi lurus terus masuk ke jalan setapak. Wah guys, lihat nih ada salak. Ini sepertinya jadi perkebunan salak. Ada salak yang masih kecil. Dulu terkenal sekali dengan salak Benteng. Padahal kebunnya nggak cuma di Kelurahan Benteng ya, di Cigembor juga ada nih. Dalam perjalanan saya melihat dulu area sekitar sini, suasananya masih asri, sunyi, penuh dengan ketenangan. Nah guys, jadi Legok Tangkolo itu berada di bawah dari permukaan air sampai ke sini tuh kurang lebih 50 meter. Kemungkinan kenapa disebut Legok dan namanya Tangkolo, ini merupakan cekungan atau lembah kecil di antara perbukitan. Oke, kita lanjut ke bawah. Sebelum ke bawah, saya ingin menunjukkan dulu jalan yang untuk motor, jadi motor juga bisa sampai bawah, tapi kalau musim hujan tidak disarankan karena licin sekali. Ini sebenarnya bukan jalan khusus ya, ini seperti selokan untuk pembuangan air ke bawah. Kondisi jalannya seperti ini untuk jalan motor. Untuk jalan kaki juga bisa lihat ini, turunannya tidak curam sekali, cukup landai. Di Legok Tangkolo ini kita bisa menikmati keindahan dari daerah aliran Sungai Citandui Hulu. Walaupun termasuk area genangan Leuwi Keris, tetapi genangannya masih berada di bawah, kurang lebih jaraknya 20 meter dari ketinggian tebing ini. Jadi nuansa sungainya masih sangat terasa. Nanti kita akan melihat spot pemancingan dan juga ada perahu yang lewat guys. Di sini juga banyak kolam-kolam ikan. Nah guys, sekarang kita udah sampai ke Legok Tangkolo. Di sini ada kolam-kolam ikan. Sumber airnya dari tampungan air hujan dan juga dari air tanah. Nah, ini merupakan salah satu sumber air tanah yang ada di Legok Tangkolo. Karena bukan tidak mungkin ada sumber air tanah yang lain di Legok Tangkolo ini. Kita lanjut melihat kolam-kolam sekitar sini. Sepertinya ada bapak-bapak yang sedang memperbaiki kolam ikan. Kita samperin yuk. Ada mana, Pak? Ini buat pendalaman kolam. Cadas ya, Manya? Iya. Cadas uduh. Uduh. Nah guys, ini teksturnya seperti debu yang terendapkan menjadi batuan. Jadi teksturnya sangat lunak. Ini ngalik tanah. Tuh, iya mah cadas.
Waduh. Kerupuk. Ini teksturnya hampir sama dengan yang di Cibodas, tempat leuwih keris yang asli. Tetapi ini posisinya berada cukup jauh di atas permukaan air. Kemungkinan ini merupakan debu vulkanik dari hasil letusan gunung api. Nanti kita akan cari tahu gunung api mana yang debu vulkaniknya sampai ke sini. Teh cayana di mana? Oh iya. Kayak ngalir. Sumber sesaat ya mah Pak. Tapi mun lamun hujan ageng. Ageng deh ya. Oh tidinya. Sumber ya nama. Jadi halo doge aya wae itu nya. Aya wae marugi ka saat. Teh ningali ke belah dia ki. Jadi kumahakeun Pak? Di beberes mentenya. Ya gagang pacul dengan. Gagang pacul. Ya bedogna tinggal diseukeut buatan mana ya? Nu di bumi itu bedog nu ieu mah. Seukeut. Gambar naga ge aya. Seukeut ka cida tuh kana ampel oge. Kita lanjut ke lokasi pemancingan, tapi sebelumnya ini. Nah, ini batas tanahnya yang pembebasan lahan. Lalu ini juga ada penegasan batas antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Ternyata Sungai Citanduy itu masuk ke Kabupaten Tasikmalaya. Nah, Sungai Citanduynya di sana. Nah, di sini juga banyak air tanah selain tadi yang di kolam Bapak yang tadi. Ini juga air tanah. Sebelum ke spot pemancingan, kita melihat dulu genangan air leuwih keris di aliran Sungai Citanduy ini, di mana nuansa sungainya masih sangat terasa. Permukaan airnya masih jauh di bawah, kurang lebih 20 meter dari posisi saya sekarang ini. Nah, ini suasana sungainya masih sangat terasa ya guys. Nah, di sini ada kolam ikan. Ini ikannya cukup banyak ya. Sebelum ke spot pemancingan juga, saya tertarik dengan lokasi yang ada di sini. Di sini banyak sekali tersingkap batuan. Mungkin bagi sebagian orang ini hal yang biasa, tetapi bagi saya ini merupakan suatu kejadian yang unik, di mana tersingkapnya batuan itu terjadi karena erosi, longsor, atau galian. Dengan tersingkapnya batuan yang ada di sini, kita bisa mengetahui kejadian geologi yang menjadikan tempat ini menjadi cekungan. Kemungkinan terbesarnya adalah pernah terjadi longsor atau erosi yang menyebabkan tempat ini menjadi cekungan. Di sini juga terdapat bongkahan batuan vulkanik yang berasal dari letusan gunung api.
Nah, kalau ke pemancingan jalannya seperti ini, turunannya curam sekali ya. Harus ekstra hati-hati. Jadi pemancingannya itu ada di bawah. Oke, lanjut nanti di bawah ya. Dalam perjalanan ke bawah menuruni tebing, saya lebih tertarik lagi untuk melihat-lihat batuan yang di sini. Ini merupakan breksi baik andesit maupun basal gunung api. Jadi gunung api mana yang letusannya sampai ke sini. Lalu saya dan dapatlah dari peta geologi regional Tasikmalaya. Nah, dari peta geologi ini kita bisa melihat dan menyimpulkan bahwa daerah aliran Sungai Citanduy itu lapisan batuan paling atasnya merupakan hasil dari letusan Gunung Sawal. Gunung Sawal merupakan gunung api tua yang sudah tidak aktif lagi. Jaraknya sekitar 20 km dari Legok Tangkolo ini. Guys, kita udah sampai di spot pemancingan nih. Di lokasinya tuh seperti ini, berada di bawah tebing. Nah, ada bapak-bapak yang sedang mancing kayaknya. Kita samperin yuk. Wah, si bapaknya lira. Kenging, Pak. Nah, kaya anak. Itu liar biasanya sok liar. Oh iya. Ilok nano ya, Pak. Anak walar sareng ieu kabeh. Angge apa naon ya? Cacing aya. Cacing. Kali pulang aku bulan. Hmm, Biasanya sok seueur ieu nanti jair nih. jair. Ketika sedang ngobrol, kebetulan sekali nih ada perahu yang lewat. Kita lihat ini perahu seperti apa. Oh, ada perahu. Guys, jadi perahunya seperti ini. Kemungkinan ada 2 orang yang naik perahu ya. Yang mau coba naik perahu bisa dari Ciamis, lokasinya di bawah Wana Wisata Sayangkaak. Suasananya kalau naik perahu ini di Bendungan Leuwi Keris ini dengan nuansa sungai, bukan nuansa danau atau waduk yang luas melebar. Karena genangan airnya masih diapit oleh tebing-tebing tinggi, jadi seperti menyusuri sungai-sungai lebar di luar Pulau Jawa, atau bahkan mungkin seperti menyusuri sungai Amazon. Oke, sampai di sini perjalanan saya ke Legok Tangkolo, Cigembor, Ciamis, Jawa Barat. Jangan lupa like dan berikan komentar, lalu di-share ya ke teman-teman. Semoga perjalanan saya kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ini saya berjalan menuju pulang. Tanjakannya tidak terlalu curam,
Oke.